Happy cuan sobat investor semuanya, baik ketemu lagi pada, weekend kali ini ya dengan channel Eka Vlog. Baik, saya akan memberikan update ya seputaran market cryptocurrency dan market saham ya. Akan saya update pada kesempatan kali ini, semoga informasi ini bisa memberikan, pedoman untuk memasuki ataupun, menganalisa pasar ya pada saat ini. Baik, saya akan share screen terlebih dahulu. Sudah tertayang ya? Ini kembali lagi saya menggunakan, eee, trading platform dari Auroch ya, yang full free ya, gratis ya. Biasanya orang Indonesia suka gratisan ya. Nah, ini salah satu yang, eee, trading platform yang gratis dan sangat bagus menurut saya ya, untuk ukuran gratis. Dan Auroch ini, kemarin berulang tahun yang pertama ya, dan Auroch ini juga, memiliki keistimewaan dia bisa dipasang, indikator yang, sistemnya algoritma ya. Jadi, indikator yang berbasis data algoritma, jadi indikator terkini yang tercanggih. Dan kemarin sudah saya sampaikan tentang Bitcoin ya, arahnya kemana. Dan kali ini kabar yang bagus untuk Bitcoin, jadi dia mampu bertahan di atas 50.000 dan sekarang berada di 50.450-an ya USDT, dan itu artinya sudah di atas 700 juta rupiah. Dan, sinyal yang diberikan oleh, Auroch ini sangat, akurat sekali ya. Jadi dia pada 3 hari yang lalu ada segitiga hijau yang artinya, untuk pasang buy. Dan, ini sudah 3 candlestick yang, eee, menghasilkan cuan jika Anda mengambil sesuai dengan posisi yang saya sarankan pada video saya yang sebelumnya. Jadi ketika BTC bisa bertahan di area ini, maka BTC akan kemungkinan akan melanjutkan bullish trend-nya ya, tentunya dengan, beberapa faktor yang harus dipatuhi ya. Jadi, dia tidak akan naik lempeng begitu saja ya, tetapi ada koreksi-koreksi yang akan terjadi di situ. Bahkan mungkin false breakout juga akan, terjadi. Dan tetapi ini kali ini dia sudah berada di atasnya garis resisten yang berwarna merah ini ya. Dan, terdekat yang akan dituju itu di all time high-nya ya, di 61.438. Nah, itu untuk mencapai ke situ dia tidak akan lurus naik gitu aja ya, tetapi ada penurunan kemudian naik dan seterusnya. Dan kalau kita lihat dari indikator Auroch ini menunjukkan dia, hijau ya, dari fase greedy ini ya, dalam fase greedy. Kemudian juga, yang indikator yang di bawah ini, eee, demand index-nya juga, berada pada area demand index-nya ya, berada di atas garis birunya ini, berada di atas garis merah. Dan, momentumnya, juga, eee, sudah mulai nampak ada penguatan. Itu kemudian coba kita lihat untuk ETH. Ya, di Auroch ini tinggal kita ganti tab-nya, lalu kemudian dia akan muncul, eee, chart yang lainnya. Nah, ini untuk ETH juga, ETH, ada penurunan tipis ya, di sekarang di 0,23%. Dan sekarang sudah cukup tinggi ya ETH ya, sudah hampir 4.000 USDT. Dan kalau kita lihat ini ETH sejak tanggal 27 Juli 2021 itu berada pada fase bullish trend ya, berada pada fase bullish trend. Nah, itu yang, informasi yang kita dapatkan dari ETH, pasangan pair ETH dan USDT. Ini, saya tunjukkan yang lainnya ya, karena untuk, Auroch-nya tadi ada ini ya, ada apa namanya, ada
ada reload ya. Jadi, ya satu-satunya kelemahan Aurok adalah, seperti itu ya, dia terkadang dia eee, harus reload sendiri ya, seperti itu. Ini yang saya menilai inilah kelemahan dari Aurok ya. Nah, ini sudah tertayang lagi ya share screen saya, dan memang, kalau kita lihat dia pada fase bullish trend, dan kemudian ini, indikator yang Kuiper P-nya itu menunjukkan adanya lembah biru ini, gunung yang biru ini berada di atas ya, selalu berada di atas, itu artinya bullish trend. Kemudian juga biru ini, selalu berada di atas, itu artinya bullish trend, dan, eee ini menggunakan indikator yang lainnya yang dinamakan dengan Kuiper ya. Kemudian kita lihat, altcoin-altcoin yang potensial ya. Coba, kita tap lagi ke Matic ya, dalam hal ini Matic adalah Polygon dulunya, dan dia jaringan yang melapisi Ethereum ya, dan, Matic ini juga mengalami loncatan yang cukup tinggi ya, kenaikan yang cukup tinggi. Dia sudah, bahkan mengalahkan BTC ya, sudah berada di kisaran 8%-an sampai dengan 9%. Jadi cukup tinggi kenaikan yang diperoleh oleh Matic itu sendiri, dan Matic itu juga sama ya, sejak tanggal 1 September itu ada sinyal dengan segitiga warna hijau, artinya buy, dan, ini sudah candlestick yang keempat, artinya sudah 4 hari ya. Dan kalau kita lihat di sini juga hijau greedy-nya itu, indikator greedy dan, eee eee, fear-nya itu, dalam keadaan hijau ya, berarti greedy. Kemudian juga, eee, indeks 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 ini demand indeksnya itu juga berada di atas warna garis merah ini, dan momentumnya juga, ada peningkatan momentum. Jadi ini juga, prospek. Kemudian coba kita lihat altcoin lainnya, yaitu POT atau Polkadot ya, ini juga blockchain generasi ketiga yang sangat prospek juga, dan, bisa kita lihat dia sudah 33 USDT ya, dan, untuk hari ini dia sudah naik 1% ya, 1% dibandingkan hari yang kemarin. Mari kita lihat ya sambil menunggu chart-nya muncul. Nah, ini sudah mulai muncul, dan ini keistimewaan dari Aurok ya, di sini sudah ada langsung harga yang berjalan sehingga kita bisa langsung order book berdasarkan, chart, yang berbasis algoritma. Ini yang saya suka ya. Jadi kita bisa ambil posisi tidak asal ambil posisi, tapi berdasarkan info dari trading platform dari Aurok ini. Ini juga sama Polkadot itu sejak tanggal 1 Agustus bahkan sudah, bullish trend ya. Ini juga Kuiper, dan kita bisa lihat di sini gunungnya cukup tinggi ya untuk Kuiper Bee-nya, dan, untuk yang di bawah ini juga, biru, semuanya mayoritas biru. Jadi ini, sangat prospek untuk, eee, DOT juga ya, untuk DOT itu sangat prospek. Kemudian kita lihat lagi altcoin lainnya yang juga prospek adalah, eee, Cardano ya, dia juga blockchain generasi ketiga, dan kemarin sempat sempat di atas $3 ya, dan sekarang ada koreksi, penurunan sebanyak 1% ya, sekarang berada di 2,9, US dollar. Nah, ini bisa kita lihat, nah chart-nya di sini ya, kalau untuk Cardano itu bahkan sejak tanggal 19 Agustus itu ada segitiga warna hijau ya mengarah ke atas, lalu ada, aksi take profit ya pada tanggal 25 Agustus, dan sekarang belum ada lagi sinyal, tetapi, belum ada lagi segitiga hijau, tetapi sudah, naik ya, tetap naik ya, dan dia berada di atas dari, eee, support-support kuatnya. Kemudian kalau kita lihat ini indikator, greedy-nya, dan ini ya demand-nya naik banget, dan juga, momentumnya itu, meningkat secara pesat ya. Jadi ini untuk ada ini, eee
saya kira dia akan bisa naik lebih jauh sepanjang BTC juga tidak ada, eee koreksi yang, terlalu dalam ya. Kemudian selain ada, mari kita lihat untuk EOS ya. EOS ini adalah juga blockchain generasi ketiga yang harganya juga masih sangat-sangat murah ya, dan dia naik sangat tinggi sekali ya, sudah 28% ya kenaikannya untuk EOS. Dan ini coba kita lihat juga ini order book-nya sudah berada di sampingnya sehingga kita bisa langsung ambil posisi dan ambil di harga berapa itu pun bisa ya di situ. Ini untuk time frame untuk iOS ini time frame 30 menitan ya, dan ini kita menggunakan Cyper ya, menggunakan Cyper dan kita lihat, 30 menit dia naik kencang ya, dan, zona birunya dominan sekali ya untuk iOS. Jadi iOS ini naik dengan sangat-sangat tinggi ya untuk saat ini. Karena memang harganya masih sangat murah sekali. Nah itu ya, itu potensial sekali. Itu dari Auroch ya, kemudian saya akan coba, tunjukkan dari yang, yang lain ya, dari ini coba saya akan tunjukkan dari ini ya, tunggu dulu saya buka dulu ya, karena belum tertayang. Oke, saya akan share screen lagi, ada, satu info bonus yang akan saya sampaikan ke Bapak Ibu sekalian dan sobat investor semuanya ya. Jika tidak terkendala, saya akan coba share. Nah, ini BTC pada, TradingView bisa kita lihat di sini ya. Saya kalau di TradingView menggunakan, 3 sistem algoritma ya. Yang pertama adalah, chart channel pattern, kemudian yang kedua adalah, Genfund, dan, yang ketiga adalah Andre Pivot, dan saya kombinasikan dengan, Fibonacci ya. Dan saat ini untuk time frame harian BTC itu sudah berada di, level atas dari Andre Pivot ya, dan dia, eee, area terdekat yang akan dituju adalah di kisaran, ini ya, ini bisa kita lihat, ini adalah area resisten kuat dari Andre Pivot-nya berada di 57.000 ya, 57.000 US dollar. Jadi di situ dia akan, bermain-main di situ ya. Kalau naik turunnya akan di situ, jika dia bisa tembus di antara 50.000 sampai 57.000, kalau dia bisa tembus di atas 57.000 maka dia akan naik terus, melewati dari Andre Pivot-nya. Jadi kalau kita lihat dari channel, price channel pattern dia, pada fase bullish, dan pada Andre Pivot dia juga pada fase bullish, dan Genfund juga menunjukkan dia sudah berada di atas Genfund middle. Jadi semua indikator menunjukkan bahwa BTC pada fase bullish trend. Oke, lalu, saya akan coba, berikan informasi tentang saham ya. Eee, yang saya informasikan di sini adalah INDF ya, Indofood. Ini saya menggunakan chart Nexus edisi Pro ya, dan bisa kita lihat pergerakan dari, eee, INDF itu sempat naik ya kemarin, dan, pada pertengahan minggu kemarin ada bantingan keras dari, market maker ya, kemudian, dia sampai kepada support ya, support satu ya, ini dari area support satu, dan kemudian dia naik lagi mendekati, dia sudah melewati pivotnya ya, dan dia mendekati resisten satu ya. Ini area penting, kalau dia bisa tembus dia akan menuju ke, sini ya, ke ini 6.600, dan dia akan mendekati area resisten yang kedua ya, dia akan mendekati area resisten yang kedua. Kalau kita lihat volume di atas rata-rata ya, volume naik dan harga
harganya juga, kemarin, ini candlestick-nya warnanya hitam ya, artinya naik ini. Jadi, harga naik, volume naik, kemungkinan di hari Senin berikutnya dia akan bermain-main di atas, dari di antara resisten ini ya, dia akan, di atas menuju ke 6.600-an kalau menurut saya ya, dan dia bisa ke area, ini, resisten keduanya di 6.700-an. Jadi bermain-main di 6.000 sampai dengan 6.700 untuk INDF ya, selamat bagi yang, sudah lama untuk INDF karena sudah waktunya naik memang. Memang ada permainan kemarin dibanting sejenak ya, biar panik sehingga pada jual ya. Nah kemudian kalau kita lihat nih, memang ada, distribusi ya waktu dibanting itu dan ternyata ada akumulasi lagi. Itu untuk INDF, kemudian coba kita lihat untuk yang, juga menarik ya untuk IHSG adalah, eee, sektor ini ya, sektor rumah sakit coba saya tunjukkan SAME ya. Apakah sektor kesehatan masih menarik ya di saat pandemi ini ya, dan kita lihat untuk SAME sudah di 5.004, bukan 5.000 ya, 540 dan di hari ini, yang ini, di hari kapan ini ya, di, eee, di hari Selasa ya, di hari Selasa itu ada segitiga warna hijau artinya naik, kemudian setelah naik ini dibanting SAME dan dia balik lagi ke sini ya, tapi dia area permainannya di sini ya. Jadi dia sebenarnya akan menuju ke resisten 2 di 585 dan ini sudah, cukup cukup layak untuk kolek pada harga yang sekarang ya. Harga yang sekarang ini sudah cukup layak karena ini sudah mulai menipis ini ya untuk Chaikin Money Flow-nya sudah mulai menipis warna hijaunya mau berganti warna biru, ya seperti itu dan ini sudah ada perpotongan untuk MACD-nya. Jadi untuk SAME ini di harga sekarang bisa di Senin bisa diambil, harga ini ya buy now, kemudian nanti di 585 lah paling enggak itu dia akan menuju ke sana. Nah kemudian sektor rumah sakit lalu kita lihatkan sektor farmasi ya. Karena saat ini masih pandemi masih berlangsung dan tidak tahu kapan usainya ya, usaha pemerintah sudah sangat besar, sangat sangat intens, tetapi juga tetap, eee eee, memang menghasilkan penurunan ya, tetapi jangan sampai kita lengah, karena akan bisa naik lagi. Nah ini untuk Kalbe Farma. Kalbe Farma, berada di 1.440 ya, dan kisaran mainnya Kalbe Farma di sini, dia nanti akan sampai ke, hampir di ini ya, di 1.500-an nanti yang akan dituju dan kemarin sudah naik cukup tinggi ya untuk Kalbe Farma, dia ada candle warna hitam ini, hitam berapa kali, 3 hari berturut-turut dia naik tinggi dan dia akan menuju ke area resisten terdekatnya di 14.62 ya, ini. Kemudian, sampai maksimal di 14.80-an, di 14.80-an dan ini sudah warna hijau dan momentumnya juga naik dan akumulasi juga ada di Kalbe Farma. Kemudian yang patut kita, lihat lagi adalah di sektor, eee, selain farmasi adalah di sektor diagnostik adalah PLDA atau Prodia. Coba kita lihat Prodia ya. Nah ini Prodia, sangat layak untuk, masuk di harga sekarang karena pas koreksi ya, kemarin dibanting ya, hampir, mendekati ARB dan, bisa kita, eee,
Senin bisa kita ambil untuk kita kita tunggu nanti di supportnya di resisten terdekatnya di 7.448 ya. Dan buy-nya di harga, sekarang ini bisa ya, kalau Senin masih harganya segini atau ditunggu lagi di, eee, ini di support terdekatnya di 6.100-an, itu bisa ditunggu lagi di situ ya, karena PRDA ini sektor diagnostik yang juga cukup, dominan. Kemudian setelah sektor kesehatan, coba yang terakhir yang saya bahas adalah sektor teknologi, dalam hal ini adalah EMTK ya. EMTK ini menarik sekali, kenapa? Karena EMTK ini ada Taipan Indonesia yang masuk di situ, yang bernama Anthony Salim ya. Ini adalah perusahaan teknologi dan sekarang lagi koreksi, dia sempat ada sinyal segitiga warna merah ke bawah dan belum ada sinyal segitiga hijau lagi. Dan dia berada di, eee, dia bisa ke 1.900-an ya, dan ini adalah support support satu, kemudian support 2-nya dia bisa ke 1.829. Nah, ini di area-area dekat support ini bisa kita kita cicil buy di area ini ya, dan karena ini momentumnya juga, ada pelemahan momentum untuk MTK. Oke, seperti itu saja yang bisa saya sampaikan informasi kali ini. Semoga informasi pada weekend ini bisa bermanfaat buat trading plan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, happy cuan, salam sehat.